Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntutku, membimbingku masuk dalam rencana-Nya. Sekali lagi semuanya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Kakak hitung sampai 3 ya. Ayo semuanya, kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan yel-yel kita. 1, 2, 3. 3G Kids grow, glow and go. 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 Yeay! 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Ku berjalan bersama Tuhan. Baik adik-adik, ayo ambil sikap yang benar, terlipat tangan dan tutup mata kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan penyertaan-Mu bagi anak-anak 3G Kids. Kami sekarang bisa mengikuti ibadah online. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami meminta Roh Kudus memimpin kami ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berjalan bersama Tuhan. Ayo semuanya kita bersemangat memuji Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntutku, membimbingku masuk dalam rencana-Nya. Sekali lagi semuanya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntutku,
adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dan Kak Deren akan berdoa bagi kita. Yesus, kami mengucap syukur karena sudah bisa beribadah pada minggu ini. Tuhan Yesus, sekarang kami memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan persembahan kami agar menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah dan diberikan kepada orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari semua kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan yang selalu melindungi kita, yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Di setiap musim hidup kita, Dia Tuhan yang setia, yang selalu berjalan bersama kita. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi semuanya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mari semua kita menyembah Tuhan. Hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang berjanji bagi kita semua untuk selalu menyertai kita, untuk selalu berjalan bersama kita dimanapun kita berada. Dia Tuhan yang setia, Dia Bapa yang baik, yang selalu melindungi kita. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang selalu melindungi setiap kita. Dalam setiap hal yang kita hadapi. Mari adik-adik semua kita dengan sungguh menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi semuanya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mari semua kita menyembah Tuhan. Hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom anak-anak semua, apa kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Kita berjumpa kembali dalam ibadat 3G Kids di hari ini, dan anak-anak, Ibu Gembala berharap anak-anak sehat, anak-anak bersuka cita dan bergembira. Sekalipun anak-anak harus tinggal di rumah dan sudah beberapa waktu lamanya, tetapi Ibu Gembala berdoa supaya anak-anak tidak sedih, anak-anak tetap bersemangat sekalipun harus selalu ada di rumah ya. Dan hari ini ibadat 3G Kids kita akan Ibu Gembala mulai dengan doa terlebih dahulu. Ibu Gembala berharap anak-anak sudah duduk yang rapi dan kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Mari sama-sama Ibu Gembala ajak kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tutup matanya ya. Segala pujian, syukur kami anak-anak-Mu naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau masih menjaga kami, Engkau masih memelihara kami, Engkau masih memberkati kami. Sekalipun kami harus ada di rumah, tetapi kami tetap bersemangat, kami tetap bersuka cita, karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai cerita kami pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau lembutkan hati kami supaya firman Tuhan yang datang di dalam hati kami tinggal dan tertanam dalam hati dan dapat berbuah banyak. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh amat bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak sekalian, Ibu Gembala persilakan duduk dulu ya. Anak-anak duduk sebentar, kemudian duduk yang rapi, siapkan hati kita dan pendengaran kita untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Siapa yang bersemangat mau dengar firman Tuhan, angkat tangan. Wah, Ibu Gembala juga bersemangat mau menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik sekalian ya. Semua siap? Tapi sebelumnya Ibu Gembala bertanya dulu, sudahkah adik-adik menghafal ayat hafalan yang minggu lalu? Kalau sudah, Ibu Gembala sangat bersuka cita. Mari tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay, puji Tuhan. Nah adik-adik kan tahu ya bahwa kita sekarang di 3G Kids sedang belajar tentang siapa? Yusuf sang pemimpin. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu-minggu sebelumnya bahwa kita sedang belajar tentang kehidupan Yusuf ya. Jadi adik-adik tahu tentang cerita Yusuf. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara Tuhan yang sangat unik mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin. Ya adik-adik sekalian, setelah Yusuf menghadapi proses demi proses demi proses, akhirnya hari ini kita akan mendengar cerita bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin. Adik-adik ingat kan cerita minggu sebelumnya bahwa Yusuf itu dari semenjak dia masih kecil, dia telah dipilih Tuhan, dia telah mendapat petunjuk dari Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Bagaimana petunjuk dari Tuhan itu? Yusuf mendapat mimpi-mimpi dan Tuhan memberitahukan kepada Yusuf tentang bagaimana masa depan Yusuf nanti di kemudian hari dia akan menjadi seorang pemimpin.
Dan Yusuf adalah seorang anak yang takut akan Tuhan, sehingga dia menyimpan mimpi itu di dalam hatinya dan dia tetap setia kepada Tuhan. Hari ini anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan memakai cara yang sangat unik untuk mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin. Nah, cerita ini terambil di dalam Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57, di mana kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57. Nah, adik-adik, kan kita punya banyak waktu ya. Jadi harusnya adik-adik bisa yang membacanya di rumah ya, tentang ayat penuntun kita pada hari ini ya. Jadi adik-adik, Ibu Gembala mulai bercerita. Setelah 2 tahun Yusuf di penjara, cerita dari minggu sebelumnya kita dengar bahwa Yusuf di penjara. Dan Yusuf di penjara itu sudah 2 tahun. Dan banyak orang yang melupakan Yusuf. Termasuk juru minum yang telah Yusuf bantu mengartikan mimpinya. Dia telah keluar dari penjara dan dia tidak ingat lagi kepada Yusuf. Di tahun itu juga, di tahun yang sama, ternyata Raja Mesir yaitu Firaun mendapat mimpi yang sangat unik. Waktu Raja Firaun sedang tidur, ternyata dia bermimpi. Dan mimpi itu sangat unik anak-anak. Dan mimpi itu menggelisahkan hati Firaun. Nah, mimpinya seperti ini. Pada suatu kali Raja Firaun ada di pinggir sungai Nil. Raja Firaun sedang berdiri di pinggir sungai Nil dan Raja Firaun ini dia melihat bahwa di tepi sungai Nil itu ada 7 ekor lembu yang sangat gemuk, yang sangat besar dan sangat baik rupa dari lembu ini. Lembu-lembu ini sedang makan rumput dan Raja Firaun ini melihat, wah lembu-lembu ini sangat bagus sedang makan rumput. Tetapi adik-adik ada yang aneh. Ternyata dari dalam sungai Nil ini keluar juga 7 lembu yang lain, tetapi 7 lembu ini sangat kurus, sangat jelek rupanya. Nah, ke-7 lembu yang kurus dan jelek rupa ini datang dan memakan lembu-lembu yang gemuk ini, yang sedang ada di tepi sungai Nil ini. Ternyata 7 lembu yang buruk rupa ini memakan 7 lembu yang baik rupanya. Ya, waktu mimpi ini dilihat oleh Firaun, Firaun terkejut, dia terbangun dan dia sangat gelisah. Nah, kemudian adik-adik, waktu itu kan Raja Firaun juga masih sangat mengantuk ya. Dia tertidur kembali dan Raja Firaun ini dia bermimpi sekali lagi. Dan kali ini mimpinya tentang bulir-bulir gandum. Jadi Raja Firaun ini melihat bahwa ada 7 bulir gandum yang sangat baik, yang sangat gemuk rupanya, berdiri dengan tegak dan sangat bagus. Dan Raja Firaun ini sangat mengagumi ke-7 bulir gandum yang sangat baik ini. Tetapi adik-adik tahu, tiba-tiba muncullah 7 bulir gandum yang sangat kurus dan jelek-jelek. Ternyata yang 7 bulir gandum yang kurus dan jelek-jelek ini, mereka memakan habis bulir yang gemuk-gemuk ini. Nah, ternyata adik-adik, Raja Firaun terbangun lagi dari mimpinya dan hatinya sangat gelisah. Apa arti mimpi ini? Apa ya arti mimpi ini ya adik-adik ya? Adik-adik tahu? Kita dengar lagi ceritanya lagi ya, perhatikan yang baik ya. Jadi karena Raja Firaun ini sangat gelisah dengan mimpinya, Raja Firaun menceritakan mimpi ini kepada orang-orang yang ahli dalam istananya, orang-orang yang pintar dalam istananya. Raja Firaun bertanya, aku punya mimpi seperti ini, apakah kalian bisa mengartikan mimpi ini? Ternyata adik-adik, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam istana Firaun, mereka tidak bisa mengartikan mimpi ini. Mereka sama sekali, kami tidak tahu Tuanku Raja apa arti mimpi itu. Tetapi adik-adik, ada seorang juru minum raja yang selalu ada di samping raja untuk melayani raja. Minumannya, makanannya, dan juru minum ini mengetahui mimpi dari Raja Firaun ini. Kemudian
juru minum ini mulai berpikir, aku ingat. Dulu aku pernah di penjara. Kemudian waktu itu ya aku bermimpi. Kemudian aku juga gelisah hatiku seperti tuanku raja. Tetapi ada satu orang temanku namanya Yusuf. Dia juga di penjara bersama aku. Tetapi waktu ku ceritakan mimpiku ini, temanku yang ada di dalam penjara ini bernama Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi itu. Nah, aku teringat akan dia. Kemudian juru minum raja ini pergi kepada raja dan berkata, "Tuanku raja, aku punya teman yang bisa mengartikan mimpi tuanku raja. Tetapi saat ini dia sedang di penjara. Aku jamin tuanku raja, dulu waktu aku punya mimpi dan membuat jiwaku gelisah, si Yusuf ini yang mengartikan mimpiku ini. Yusuf ini seorang yang pandai, seorang yang pintar karena dia takut akan Tuhan." Lalu tuanku raja berkata kepada juru minum, "Cepat kamu panggil Yusuf." Lalu tuanku raja ini menyuruh orang-orangnya untuk memanggil Yusuf, membawa keluar Yusuf dari penjara. Mereka pergi ke penjara, mereka katakan, "Yusuf segera keluar, segera bersihkan dirimu, segera mandi yang bersih karena Firaun memanggilmu." Lalu Yusuf mandi dengan bersihnya, memakai pakaian yang bersih. Yusuf pergi menghadap tuan raja Firaun. Lalu setelah Yusuf sampai di hadapan Raja Firaun, Yusuf memberikan hormat. Lalu Raja Firaun bertanya kepada Yusuf, "Apakah engkau namanya Yusuf?" "Saya Baginda." "Apakah engkau bisa menerjemahkan mimpi, mengartikan mimpi?" Lalu Yusuf berkata kepada Raja Firaun berkata, "Tuanku Raja, bukan aku yang pandai mengartikan mimpi. Tetapi hikmat dan kepintaran itu datang dari Tuhan yang aku sembah." Lalu Raja Firaun bercerita kepada Yusuf, "Engkau harus bisa mengartikan mimpiku ini. Mimpiku seperti ini. Ada 7 lembu yang baik dimakan oleh 7 lembu yang jelek. Ada 7 bulir gandum yang baik dimakan habis oleh 7 bulir gandum yang buruk." Apa arti mimpi itu? Lalu Yusuf mulai berkata kepada tuanku raja. Yusuf berkata kepada raja seperti ini, "Tuanku raja, arti dari mimpi tuanku raja itu sebenarnya sama. Dan kalau mimpi ini datang 2 kali, maka mimpi ini sangat penting dan benar-benar akan terjadi." Wah, tuan raja mulai gelisah. "Apa arti mimpi itu? Segera kamu katakan, Yusuf." Lalu Yusuf berkata, "Mimpi tuanku raja ini seperti ini. 7 gandum yang baik, 7 lembu yang baik itu berbicara tentang 7 tahun kelimpahan. Raja akan diberkati, panen akan sangat berhasil. Dan selama 7 tahun itu hasil panen akan banyak sekali. Tetapi tuanku raja harus ingat, 7 lembu yang buruk dan 7 bulir gandum yang buruk itu bicara tentang 7 tahun kelaparan yang akan melanda negeri tuanku. Jadi tuanku harus berhati-hati, tuanku harus berhikmat dalam menyikapi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan." Wah, Firaun sangat-sangat sukacita sebab kegelisahan hatinya dapat diobati oleh Yusuf yang mengartikan mimpinya ini, adik-adik sekalian. Nah, ternyata Firaun berpikir lagi, siapa ya orang yang tepat, yang penuh dengan hikmat Tuhan, yang pintar, yang bisa mengelola 7 tahun kelimpahan dan bisa mengelola 7 tahun kelaparan. Lalu kemudian Firaun berpikir, siapa orangnya? Siapa orangnya? Adik-adik tahu siapa orangnya? Siapa orangnya? Hah? Kak Ivon orangnya? Oh, bukan Kak Ivon, dia tidak bisa. Firaun berpikir lagi, siapa orangnya? Hah?
Siapa orangnya adik-adik? Kak Angel orangnya. Bukan, Kak Angel tidak bisa. Akhirnya Firaun mendapat hikmat. Oh, aku tahu. Karena Yusuf yang sudah mengartikan mimpi ini, berarti dia adalah orang yang pandai, dia orang yang berhikmat, dan dia orang yang pintar. Saya akan memilih Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi kepala atas semua hasil panen di Mesir. Lalu saat itu juga adik-adik sekalian, Firaun melantik Yusuf sebagai kepala atas istana Firaun. Yeay, kita tepuk tangan dulu. Selamat ya Yusuf karena sudah menjadi kepala atas istana Firaun. Dan adik-adik sekalian tahu, waktu Firaun melantik Yusuf sebagai kepala, sebagai Perdana Menteri, semua rakyat bersuka cita. Dan kemudian adik-adik sekalian, terjadilah seperti apa yang dimimpikan oleh Firaun. Selama 7 tahun itu anak-anak sekalian, terjadilah masa kelimpahan yang sangat besar. Hasil panen berhasil dan Yusuf pun mempunyai hikmat. 7 tahun kelimpahan, aku tidak akan makan semuanya. Aku akan menyimpan sedikit demi sedikit. Sehingga ketika datang 7 tahun kelaparan, kita dapat memakan hasil panen yang sudah kita simpan. Yusuf ini orang yang sangat berhikmat anak-anak sekalian. Dan kemudian terjadilah masa 7 tahun kelaparan. Di 7 tahun kelaparan ini anak-anak sekalian, rakyat Mesir, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar daerah Mesir, mereka datang membeli gandum, mereka datang membeli hasil panen dari Yusuf. Dan Yusuf berhasil membawa bangsa Mesir sehingga mereka tidak kelaparan di masa 7 tahun kelaparan. Adik-adik lihat bahwa ketika kita disertai oleh Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan hikmat, Tuhan memberkati kita dengan pengetahuan, Tuhan memberkati kita dengan kepintaran. Dari cerita Yusuf ini ya adik-adik sekalian, ada 2 hal yang harus kita tangkap baik-baik. Ada 2 hal yang harus kita pelajari dengan baik-baik. Dan harus adik-adik ingat benar-benar di dalam hati adik-adik adalah 2 hal. Yang pertama, adik-adik harus menangkapnya baik-baik, menyimpannya dalam hati supaya adik-adik berhasil dalam hidupnya seperti Yusuf ya. Yang pertama, Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita belajar dari Yusuf ya adik-adik sekalian ya. Sekalipun Yusuf harus dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf harus masuk ke dalam lubang sumur yang kering, Yusuf harus dijual menjadi budak ya adik-adik sekalian ya. Dan kemudian Yusuf harus masuk penjara. Tetapi di dalam kesusahannya Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya di suatu titik Tuhan mengangkat hidup Yusuf. Waktu kita takut akan Tuhan, adik-adik sekalian, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kepintaran, Tuhan memberikan kita pengetahuan. Itu yang pertama. Coba adik-adik ulang. Pelajaran yang pertama adalah 1. Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya adik-adik tangkap baik-baik. Kalau saya takut akan Tuhan, kalau saya setia kepada Tuhan, saya rajin dan saya menyimpan firman Tuhan baik-baik dalam hati, maka hikmat, kepintaran, pengetahuan akan Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Amin. Ya, dan yang kedua yang perlu adik-adik pelajari dan harus disimpan baik-baik di dalam hati adalah ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan membuat kita berhasil dalam hidup, dalam pendidikan kita, dalam cita-cita dan masa depan kita. Seperti Yusuf kita belajar hari ini bahwa Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf setia kepada Tuhan, tidak peduli apapun yang Yusuf hadapi dan Yusuf alami, dia tetap takut akan Tuhan. Dan Tuhan membuat Yusuf berhasil di dalam hidupnya. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri dan Yusuf mempunyai masa depan yang sangat luar biasa sebab Yusuf takut akan Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau adik-adik mau pintar,
mau hebat dalam hidup, harus takut akan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, harus terus setia melayani Tuhan, harus terus setia membaca firman, dan harus setia terus memuji dan menyembah nama Tuhan. Cerita kita sudah selesai dan ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 9 ayat 10, mari sama-sama kita membacanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Adik-adik, Ibu Gembala berharap bisa menghafal ayat hafalan ini karena ayat hafalan itu sangat penting bagi adik-adik sekalian ya. Di Amsal 9 ayat 10 berkata permulaan hikmat atau permulaan kepintaran adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur untuk pelajaran firman Tuhan yang sudah datang bagi kita pada hari ini. Ya, Ibu Gembala berharap firman Tuhan kita simpan baik-baik di dalam hati kita dan kita melakukannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Semua Ibu Gembala mengajak kita bangkit berdiri dan kita tutup mata kita lipat tangan kita dan kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya, kami bersyukur Tuhan Yesus sebab firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami supaya kami takut dan menghormati Engkau. Ketika kami takut dan menghormati Engkau Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami kepintaran, pengetahuan, dan hikmat untuk menjalani hidup kami. Dan semua hikmat dan pengetahuan itu akan menolong kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup kami Tuhan Yesus. Baik itu dalam cita-cita kami dan baik itu dalam masa depan kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus. Kami rindu untuk berhasil dalam hidup kami Tuhan Yesus. Namun keberhasilan itu hanya bisa kami raih dengan takut dan menghormati Engkau Tuhan Yesus. Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menghormati Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak yang ada di rumah Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan masa kecil mereka Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan, mereka mengasihi Engkau sepanjang umur mereka dan mereka tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan dan berdoa bagi semua anak-anak Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka. Sekalipun mereka ada di rumah Tuhan Yesus dalam kurun waktu yang cukup lama, tetapi Tuhan berikan damai dan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hati mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah mereka, Tuhan pendidikan mereka, Tuhan buat berhasil. Sekalipun mereka harus ada di rumah dan belajar dari rumah Tuhan, Engkau ada di sana dan menyertai mereka. Ketika mereka takut akan Engkau, Tuhan akan membuat mereka berhasil. Ketika mereka takut akan Engkau, Tuhan memberikan mereka kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, jauhkan lalukan semua anak-anak dari wabah virus corona. Tuhan luputkan semua anak-anak. Mungkin pada hari ini Tuhan ada anak-anak yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dengan bilur dan darah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan hati anak-anak, tertanam di hati anak-anak dan mereka melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak semua mari kita angkat tangan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa berlimpah di dalam hati semua kita anak-anak Tuhan. Dan biarlah kasih Yesus yang abadi memelihara jiwa kita. Dan persekutuan, pengajaran dan pengurapan dari Roh Kudus tinggal menyertai kita sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kami sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhasil dalam hidup, pendidikan, cita-cita, dan masa depan kita.
Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya. God bless you and we love you. Bye. Ku berjalan bersama Tuhan.